Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime Aoashi episode 1. Film diawali timnya Ashito yang ketinggalan 3-0 dan bisa membalasnya menjadi seri di 5 menit akhir. Penjaga gawang lawan memprovokasi Ashito dengan menghina rekan-rekannya serta menganggap rekan-rekannya itu hanya monyet suruhan karena selalu memberikan bola kepada Ashito. Atas aksi itu, Ashito pun terpancing dan menanduk mantan rekannya itu alias kiper lawan. Kekerasan yang dilakukan Ashito itu membuat dia diusir dari lapangan pertandingan dan timnya sendiri harus tereliminasi di 8 besar kejuaraan prefektur Ehime. Atas kejadian itu, Ashito pun melampiaskan kekesalan dengan berlari memutari area pantai. Dia berlari sampai 2 jam. Ia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, yang mana orang itu sebetulnya pelatih atau pencari bakat bernama Tatsuya Fukuda. Dia secari posisi juga mencari bibit-bibit dari anak sekolah menengah pertama. Ashito yang terlihat letih, pada akhirnya dia tumbang juga di pangkuan Fukuda. Dan Ashito terbangun di sore harinya. Dia kaget melihat permainan Fukuda yang cukup memukau. Ashito pun langsung tertarik dengan pria yang sebenarnya belum kenal itu, di mana Fukuda dengan ramah dan menawarinya untuk melatih bola dengan cara yang benar. Fukuda pun mengajarkan permainan bola sederhana bernama orientasi kontrol, di mana Fukuda membentuk sebuah lingkaran, sedangkan Ashito harus mengarahkan bola ke lingkaran dengan 1 kali sentuhan. Setelah bola itu masuk ke lingkaran, Ashito hanya memiliki 3 langkah untuk memainkan bola. Sementara di rumah, abangnya sangat khawatir karena Ashito tak kunjung pulang. Dia sudah berusaha mencari bahkan rekan-rekannya yang tadi dikecewakan dengan sukarela mencari Ashito. Ternyata ibunya Ashito ini bekerja malam. Sebelum berangkat bekerja, pemain Nawa alias mantan rekan Ashito yang memprovokasinya di lapangan tadi tiba-tiba datang ke rumah bersama kedua orang tuanya. Kembali ke pinggir pantai, dugaan Fukuda ternyata benar, karena Ashito ini masih sulit dalam menjalankan tantangan yang diberikannya tadi. Fukuda merasa jika mungkin dirinya terlalu berharap dengan kemampuan anak SMP. Ditambah porsi latihan seperti ini mungkin masih berat. Walaupun Ashito ini masih jauh di bawah harapannya, tapi ada satu hal yang membuat Fukuda kagum dengannya. Permainan Ashito tadi siang menurutnya sangat mengagumkan. Walau memang dia ini hanya bisa bermain individu dan terkesan seperti pemain yang barbar. Uniknya lagi, permainan Ashito yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas itu entah kenapa bisa membuatnya terlihat sangat hebat. Bola seakan mengarah ke dirinya yang sama sekali tidak terpikir. Nah, di sini terungkap juga yang ditanduk Ashito tadi. Dia menjelaskan Ashito ini tidak terpancing ketika dia beradu mulut dan mengejek semua rekannya sebagai monyet suruhan. Tetapi karena kehidupan pribadinya dibahas, Ashito ini langsung terpancing. Dia terungkap menghina Ashito yang lahir dari keluarga yang miskin. Dia juga dihina yang tidak mampu beli sepatu. Ditambah pekerjaan ibunya yang bekerja malam hari membuat Ashito terpancing pada pertandingan tadi. Meski menang juga lolos ke semifinal, mantan rekannya itu sangat malu atas tindakannya tadi. Makanya dia sampai datang malam-malam gini cuma buat minta maaf kepada Ashito dan juga ibunya. Kembali ke pinggir pantai lagi, Ashito pun menjelaskan semuanya atas pertandingan tadi. Jika dalam tahapan dia mencetak gol, itu bukan hanya sebuah kebetulan. Dia menjelaskan secara detail jika proses gol itu tercipta melalui kerja sama tim. Bukan karena dirinya saja, rekan-rekan yang lain pun berperan atas semua gol tadi. Penjelasan Ashito yang sangat detail dan akurat itu membuat Fukuda merasa jika dia ini seperti pelatih yang gak guna. Dia juga semakin takjub karena Ashito ini mengingat seluruh pergerakan pemain yang ada di lapangan, termasuk stamina dan strategi yang diterapkan. Di pagi harinya, Fukuda terbangun akibat dikejutkan oleh seekor anjing. Yang bikin Fukuda kaget lagi karena Ashito masih berlatih tanpa henti sampai pagi ini. Ashito juga berhasil menjalankan tantangan yang diberikan Fukuda semalam. Meski pada akhirnya dia tumbang karena berlatih tanpa henti. Fukuda pun kembali menunjukkan kekagumannya kepada Ashito. Ia juga pada akhirnya mengenalkan dirinya kepada Ashito. Jika dia ini pelatih muda dari Tokyo Experion yang bermain di Jelly.
Ashito pun kembali terkejut ketika mengetahui visi misi yang dijelaskan oleh Fukuda. Ia ingin membentuk skuad muda yang terdiri dari pemain muda menengah dengan tujuan ia ingin membawa klub itu ke kancah dunia. Sebesar itulah Fukuda ingin menyaingi kekuatan tim Eropa macam Barca, Madrid, MU hingga Milan. Dengan kemampuan Ashito yang mungkin masuk kriterianya, Fukuda mengajak Ashito untuk ikut seleksi tim sepak bola di Tokyo yang akan digelar 10 hari lagi. Dia pun meminta Ashito segera pulang dan membicarakan kepada orang tuanya. Keesokan harinya di sekolah, Ashito kembali memainkan si kulit bundar untuk sekedar berlatih. Jika tidak dengan teman, dia juga kadang berlatih sendirian di pinggir lapangan. Sementara terungkap juga jika ibu Ashito ini tidak setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Fukuda. Mengingat Ashito ini juga masih kecil, ibunya khawatir kalau anak di bawah umur seperti Ashito ini pergi sendirian ke kota Tokyo. Terungkap juga jika keuangan ibunya ini lagi sulit dan mustahil untuk memberangkatkan Ashito. Tidak lama berselang, Sun pun datang untuk menjemput adiknya itu. Dalam perjalanan pulang, Sun ternyata sudah mencari info tentang Tatsuya Fukuda dan menemukan jika dia ini adalah mantan gelandang yang bermain untuk timnas Jepang. Orang yang mengundang Ashito ini adalah mantan pemain yang sangat hebat. Dia juga berasal dari prefektur Ehime, namun sejak SD sudah pergi merantau. Fukuda juga sudah pensiun 10 tahun yang lalu, jadi wajar jika Ashito ini tidak mengenalnya. Setelah lulus dari sepak bola ternama, Fukuda bergabung dengan tim Esperance City di usia 18 tahun dan jadi pemain inti di usia 20 tahun. Puncak karir Fukuda sendiri datang di usia 23 tahun dan bermain di Liga Spanyol. Fukuda juga dikenal sebagai gelandang yang jenius dan sudah dikenal di penjuru dunia. Sun sendiri hanya mengetahui cerita Fukuda sampai situ saja. Yang diketahui di pertandingan terakhirnya di musim itu, Fukuda cedera berat. Memang setelah cedera, dia ini masih sempat balik bermain. Tetapi permainannya ini sudah tidak berada di puncak performnya. Dan setelah itu, dia pun memutuskan pensiun dengan menjadi manajer muda untuk Tokyo Experience City. Tujuan Sun menceritakan semua ini tidaklah karena dia mendukung penuh cita-cita yang ingin digapai oleh adiknya itu. Sun pun meminta Ashito untuk pergi mengikuti seleksi. Dia juga memberikan bekal uang yang telah dikumpulkan dari hasil bepergian beberapa hari. Untuk urusan izin, Sun pun akan berusaha memujuk ibunya biar boleh mengizinkan. Yang penting sekarang Ashito harus memanfaatkan peluang ini untuk menempa potensi yang dia miliki sebagai pemain bola. Inilah akhir dari anime Aoashi episode 1. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.